Firman Tuhan berkata, Aku datang segera. Peganglah yang ada padamu, supaya jangan ada seorang pun yang mencuri, supaya jangan seorang pun yang menyesatkan kita. Jadi makanya kita harus kita baca firman Tuhan sehingga kita semakin mengenal itu siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki supaya kita ini dirampas oleh iblis. Tetapi Tuhan merampasnya dari tangan iblis, sehingga kita nanti dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan membawa ke surga. Karena salah satu makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita nanti dibawa ke surga. Lalu di ayat 40, Yohanes 6 ayat 40 dikatakan di situ, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Setiap orang yang melihat Anak, setiap orang yang mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah akan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Melihat anak Allah dan percaya kepadanya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkan dia, membangkitkan mereka di akhir zaman. Lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan Mazmur Markus 16 ayat yang ke-20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, kembali ke surga, maka murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum dicurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasul, maka Petrus itu adalah penakut. Mengapa saya katakan penakut? Ketika Yesus sedang diadili, mau disalibkan, dan seorang hamba bertanya kepadanya, kelihatan kamu ini juga adalah orang-orangnya Yesus Kristus yang berpihak kepadanya. Apa jawabannya? Apa yang kau tahu? Apa yang kau bilang? Kalau orang Medan bilang, aku tidak mengenalnya. Petrus menyangka Yesus, aku tidak mengenal dia, 3 kali berturut-turut. Genaplah apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku tidak ada. Apakah dia tidak, walaupun mati aku tidak. Apa yang terjadi? Dikenal. Bahkan yang terakhir itu dia kutuk Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu murid Yesus yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Apalagi yang tidak bersama-sama dengan Yesus, apalagi orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mau membaca firman Tuhan, gampang.
menyangkal Yesus. Gampang aja, asalkan aku nikah kepadanya. Nggak apa-apalah pernikahan kita mengikuti ajaran iman mula, imanmu diseberang. Gampang itu. Nanti setelah kita menikah, kita kembali lagi kepada agama lain, kepada agama kita yang lama. Saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata, siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Tetapi siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Dan siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku menyangkalnya di hadapan Bapa di surga. Jadi jangan coba-coba menyangkal Yesus. Bisa itu melalui pernikahan, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui apa saja. Bisa karena penyakit. Lalu engkau meninggalkan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi murid-murid Yesus Kristus setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka mempunyai keberanian karena dituntut oleh Roh Kudus. Keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk menyembuhkan penyakit, keberanian untuk mengusir kuasa kegelapan, dan banyak orang yang menjadi bertobat. Salah satunya yaitu ketika Yohanes dan Petrus mereka naik ke bait Allah untuk berdoa, dan di situ di pintu ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Pekerjaannya yaitu meminta sedekah, meminta belas kasihan Tuhan. Meminta belas kasihan manusia, bukan meminta belas kasihan Tuhan. Selama 38 tahun, apakah meminta belas kasihan manusia itu terjadi kesembuhan? Enggak. Dan ketika Petrus dan Yohanes naik, maka orang yang lumpuh ini berpengharapan supaya diberikan kepadanya sedekah belas kasihan. Petrus dan Yohanes memandang kepada, dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada kepadaku aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, engkau bangkit dan berdiri dan bersama. Dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku miliki kuberikan kepadamu. Bangkit di dalam nama Yesus orang Nazaret. Dan seketika itu dia bangkit, dia berdiri. Itulah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Saya percaya, saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, mengimani perintah Yesus ini, pergi beritakan Injil, pergi sembuhkan orang sakit, pasti saudara akan bisa. Tapi bukan karena saudara, tetapi karena Yesus dan Roh Kudus yang bekerja. Saudara yang berkati oleh apa yang terjadi ketika mereka menyembuhkan orang sakit? Dikatakan di dalam Alkitab,